Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya metode Frobenius untuk akar kembar. Ya, soal nomor 5 itu terbukti initial equation-nya menghasilkan akar kembar dan salah satu basisnya adalah e pangkat x. Kita akan mencari jawaban yang lain dari Y1, kita cari Y2 yaitu basis yang lain dengan menggunakan metode reduction of order yang diusulkan oleh Lagrange ya. Hasil terakhir dari Lagrange penjabarannya ada di video sebelumnya adalah ini ya. Ya. Tapi sebelum kita menggunakan rumus, saya ingin mengikuti footstep atau jejak-jejaknya Lagrange untuk mencari Y2 ini ya, tidak langsung menggunakan rumus, yaitu Y2 sama dengan U kali Y1. Kita akan mencari U nya ini ya, maka kita masukkan Y1 nya tadi E pangkat X kan ya, sama dengan U dikalikan E pangkat X. Kalau kita turunkan dy2 per dx ya, tentu saja kita menggunakan turunan perkalian, yaitu kita turunkan yang belakang dulu. U dikalikan turunannya E pangkat X terhadap X tetap E pangkat X ya. Terus yang kita turunkan U nya sekarang ditambah E pangkat X du dx ya kan. Kemudian kita turunkan lagi atau kita cari turunan kedua, yaitu turunan dari turunan pertama sama dengan kita turunkan E pangkat X nya dulu, yaitu tetap E pangkat X U E pangkat X, kemudian kita turunkan U nya ditambah E pangkat X du dx ya. Kemudian kita turunkan du dx nya, maka menjadi turunan kedua. Nah, gini. Terus E pangkat X nya kita turunkan ya, tetap E pangkat X. Nah, ini sama suku ini dan ini bisa kita gabung. U E pangkat X ditambah 2 E pangkat X du dx ditambah E pangkat X d kuadrat U dx kuadrat ya. Kita ada Y, ada turunannya, turunan pertama, ada turunan kedua, maka kita bisa memasukkan ke PD soal, yaitu PD soal mungkin kita ganti warna pensilnya. Nah, soalnya tadi bentuknya adalah X dikalikan turunan kedua ya, tinggal memasukkan ini ya, U E pangkat X ditambah 2 E pangkat X du dx ditambah E pangkat X d kuadrat U dx kuadrat ya kan. Ini turunan kedua, terus ditambah 1 min 2x kita kalikan turunan pertama, soalnya gitu kan ya. Ini tinggal mindah ini, U E pangkat X ditambah E pangkat X du dx. Nah, terus ditambah X min 1 ditambah X min 1 dikalikan y nya ini ya, U E pangkat X sama dengan 0 ya.
Oke, sekarang kita kumpulkan yang mengandung turunan kedua dari U terhadap X ya. Mungkin saya kasih tanda. Nah, cuma ini ya, yang mengandung turunan kedua. Maka kita bisa menuliskan E pangkat X. Nah, ini kalikan X ya. Turunan kedua terhadap X. Nah, sekarang kita cari yang turunan pertama. Mungkin saya ganti warna pensilnya. Ya, yang turunan pertama cuma ini, kemudian yang ini ya. Oke, ada dua yang mengandung. Ada lagi mungkin. Yang turunan pertama. Oh ya, ini ada dua ya. Oke, maka turunan keduanya ditambah, saya tulis di sini. Mudah-mudahan warna pensilnya terlihat di videonya, karena kadang-kadang di slide ini kelihatan tapi di video nggak ada bedanya ya. Nah, ini kalau kita kalikan 2X ya, E pangkat X ya kan, dari yang di sini. Kemudian dari sini ada dua, yaitu min 2X E pangkat X. Nah, terus tambah 1 kali E pangkat X ya, tambah E pangkat X du dx. Oke, sisanya ya, tinggal kita menulis sisanya yang belum digaris itu mengandung U semua. Mungkin saya ganti pensilnya ungu sih, tidak tahu kelihatannya nanti di videonya apa warnanya. Ya, ditambah yang mengandung U berarti ini yang belum digaris, yaitu X E pangkat X. Kemudian yang ini ditambah E pangkat X dikurangi 2 ya, dikurangi 2X E pangkat X. Terus ini X E pangkat X ditambah X E pangkat X min ya, min E pangkat X dikalikan U sama dengan 0 ya. Oke, nah, ini bisa dicoret yang ini dengan ini, samakan. Kemudian yang ini E pangkat X, ini saya ganti lagi pensilnya biar beda. Yang ini bisa menghilangkan dengan ini. Yang ini min 2 dan ini 1 tambah 1 ya, berarti plus 2 dikurangi 2 0 ya. Yang ini saling menghilangkan juga ya, yang ini jelas sama dengan 0 ya. Nah, tinggal suku-suku yang tersisa ya, yaitu X E pangkat X turunan kedua dx kuadrat ditambah E pangkat X du dx sama dengan 0 ya kan. Atau kita bisa menghilangkan E pangkat X nya semua. X turunan kedua U terhadap X ditambah du dx sama dengan 0 ya. Kita misalkan ini kita sekedar mengikuti langkah yang ditinggalkan oleh Lagrange ya, sampai ke rumus itu.
Ya, kita misalkan du dx itu sama dengan v, maka turunannya lagi sama dengan dv dx kan. Nah, ini berarti kita ganti ya, d kuadrat u dx kuadrat ini dengan dv dx. dv dx ini x kan. Nah, du dx nya ini sama dengan v. Atau ini kita pindah ke sana. Nah, ini terus kemudian menjadi penyebut di sana. Ini menjadi pembilang di situ per x, atau kita bisa menuliskan dv dibagi v, ya, benar kan? Min sama dengan min dx dibagi x. Ini kalau kita integralkan, ya, gitu, ketemu ln v sama dengan min ln x. Ya, atau v, saya tulis di atas ya, saya ganti warna pensilnya, atau kita bisa menuliskan ln v sama dengan ln x pangkat min 1 ya, atau v sama dengan seper x. Oke, permisalan kita tadi sebelumnya ini ya, berarti itu sama dengan du dx ya, v kan sama dengan du dx. Kalau kita integralkan, ya, sebentar, jangan dulu, ini belum terpisah dengan baik. Nah, sehingga kita bisa menuliskan dx per x sama dengan du. Kalau kita integralkan, ya, maka ketemu u sama dengan ln x, ya kan? Nah, y2 sama dengan u kali y1 ya. Y1 nya tadi adalah e pangkat x. E pangkat x ln x, ya, y2 nya. Berarti general solutionnya kan sudah ketemu ya, sama dengan C1 kalikan Y1 ditambah C2 kalikan Y2 nya ini ya. Oke, itulah bila kita mengikuti footstep atau langkah-langkah ya yang dilakukan oleh Lagrange khusus untuk soal kita. Mudah-mudahan dengan contoh ini memperjelas bagaimana metode atau bagaimana Lagrange, langkah-langkah Lagrange dalam mencari penyelesaian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.